Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Ma'arif, usia 33 tahun, asal Sukabumi. Melalui video ini saya ingin membagikan kebingungan saya saat ini yang saya rasakan. Terus juga kepada teman-teman, barangkali melalui share video ini saya bisa mendapatkan masukan ataupun solusi dari teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya menyampaikan kebingungan apa yang saya hadapi saat ini, saya ingin menceritakan background saya pribadi. Saya lahir dari keluarga sederhana asal Jambengkulon. Bapak dan ibu lulusan SR, sekolah rakyat, tidak sampai SMP, bahkan SMA atau malah kuliah. Alhamdulillah enggak. Dan alhamdulillah walaupun begitu, kita 5 bersaudara semuanya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan S1, alhamdulillah, qadarullah. Dan saya SMP SMA itu di sekolah terpadu, bisa dibilang pesantren terpadu modern. Jadi selain mendapatkan pelajaran umum, saya juga mendapatkan pelajaran agama, basic tentang ilmu agama. Terus lanjut setelah SMA saya lanjut kuliah, dan kuliah itu saya ketiga kalinya tes baru lulus, dan lulus itu alhamdulillah diluluskan di jurusan perbankan syariah. Jadi saat itu memang tahun 2009, perbankan syariah memang lagi naik-naiknya. Isu perbankan syariah itu, isu ekonomi Islam itu lagi naik banget. Dan di perkuliahan ini juga saya mendapatkan tentu saja ilmu-ilmu tentang ekonomi Islam, tentang ekonomi Islam, hukum jual beli, dan tentang istilahnya hukum sosial dalam pandangan syariah Islam yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dan setelah lulus tahun 2014 awal, saya bersama dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan bersama pengurus Ikatan Alumni UIN Jakarta itu merintis pembentukan koperasi syariah yang kita namakan waktu itu KSPS BMT Syarif Hidayatullah Syahidah UIN. Jadi koperasi syariah, koperasi simpan pinjam syariah Baitul Mal wa Tamwil Ikatan Alumni UIN Jakarta. Di sana sekitar 1-5 tahun saya mempelajari dan juga melaksanakan hal-hal operasional, dari mulai create produk tabungan, pembiayaan, dan juga laporan keuangannya juga, ya walaupun sangat sederhana gitu. Nah, di sana sekitar 1,5 tahun saya memutuskan untuk resign dengan alasan tertentu. Salah satunya itu ingin mendapatkan ilmu dari dunia perbankan, karena jurusan saya adalah perbankan syariah, dan saya lulus melalui jalur ODP di salah satu bank swasta, bank konvensional. Saya bergabung di sana. Saya sedikit banyak mempelajari tentang sistem di perbankan syariah, tentang transaksi di perbankan syariah, dan juga pernah bertugas sebagai monitoring kredit juga di perbankan syariah, di perbankan tempat saya bekerja waktu itu, di bank tempat saya bekerja waktu itu, bank konvensional. Saya di sana masuk awal 2016 dan memutuskan untuk resign tahun 2018 bulan September. Nah, di sini mulai mungkin saya menemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya, menemukan pertimbangan-pertimbangan, apakah ini benar, apa ini baik di mata Tuhan, dan lain sebagainya.
Sampai akhirnya salah satu yang menjadi pertimbangan saya untuk resign dari bank konvensional saat itu adalah karena saya ingin hijrah, ingin terlepas dari dunia riba. Alhamdulillah resign, dan saat resign ternyata ada teman yang meminta CV saya dan diteruskan ke salah satu pemilik direktur salah satu perusahaan. Beliau adalah temannya, dan setelah itu saya dipanggil. Setelah dipanggil ternyata saya tahu bahwa itu adalah perusahaan otomotif, main dealer, itu jual beli kendaraan dan juga spare part. Tanpa berpikir panjang, karena waktu itu saya memang belum sama sekali, ketika resign itu saya belum sama sekali melamar pekerjaan lain dan juga belum terpikirkan mau kerja apa. Jadi modal nekat. Posisi waktu itu saya juga sudah nikah. Akhirnya saya masuk di perusahaan itu, dan ternyata setelah saya di perusahaan itu saya baru menyadari bahwa ternyata setiap main dealer itu bekerja sama dengan leasing, yang dimana leasing sendiri itu adalah tidak jauh berbeda dengan perbankan, mungkin mikro kali ya. Sebenarnya leasing itu sebuah leasing itu lembaga keuangan juga yang meminjamkan dana untuk membeli kendaraan ya. Nah, basisnya adalah jadi dana yang dipinjamkan bukan dari jual beli motornya dulu, tapi uangnya yang dipinjamkan ke konsumen. Tentu saja basisnya juga adalah riba gitu. Nah, yang disinilah mulai titik kebingungan saya. Pertama adalah secara kerjasama antara perusahaan saya tempat bekerja otomotif itu dengan leasing itu adalah putus, dalam artian leasing membeli unit ke perusahaan tempat saya bekerja, ke main dealer. Nah, baru leasing kreditkan ke konsumen. Mohon maaf ada gangguan, ada kereta lewat. Nah, leasing ini baru menjualkan konsumen, dalam artian sebenarnya leasing inilah yang menjaminkan bahwa konsumen ini bisa bayar. Jadi artinya yang bayar unit itu adalah leasingnya sendiri, bukan konsumennya. Jadi bukan istilahnya konsumen membeli dengan jaminannya dari leasing, enggak seperti itu. Tapi leasing memang yang membeli unit dari kita. Nah, urusan kreditnya adalah leasing dengan si konsumen. Nah, dalam hal ini saya bingung apakah ini si perusahaan saya ini ada secara tidak langsung atau secara langsung, apakah masuk dalam kategori ribanya atau tidak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang keduanya, yang menjadi beban pikiran saya adalah bahwa perusahaan tempat saya bekerja saat ini, walaupun memang secara kerjasama terputus dengan leasing itu, artinya leasing membeli unit baru leasing dengan konsumen, tapi si bagian pemasaran dari main dealer ini memasarkan juga leasing ke konsumen. Terus terus kebingungan yang ketiga adalah perusahaan tempat saya bekerja, ya saya nggak tahu sih, tapi dengar kalau dari banyak orang bahwa perusahaan saat ini memang notabene almost 100% itu juga menggunakan kredit bank, termasuk perusahaan tempat saya bekerja menggunakan kredit bank sebagai modal tambahannya, modal untuk bisnisnya, dan itu bank konvensional dengan basis bunga. Nah, ini hal seperti ini, apakah ini bisa dibilang bahwa tempat saya bekerja juga apakah memang
terhadap sayanya itu termasuk dengan sumber pekerjaan yang tidak halal atau seperti apa. Nah, kebingungan yang besar adalah ketika saya dihadapkan dengan kebutuhan pokok saya, terlebih saya saat ini sudah berkeluarga, punya 1 anak. Saya sudah berusaha untuk melamar ke beberapa perusahaan yang menurut saya secara bisnis halal, dan saya yakini bahwa sumber modalnya juga halal. Tapi sampai saat ini qadarullah belum ada perusahaan yang menerima saya. Terus di sisi lain saya juga merasa tidak nyaman dan merasakan wallahu alam kurang berkah ini, apa mungkin dari memang sumber penghasilan saya yang kurang halal, atau memang kurangnya saya dalam beribadah, atau mungkin saya masih bermaksiat, atau memang kolaborasi dari itu semua. Tapi yang pasti saya jujur merasakan kekhawatiran atau ketakutan ketika harus resign dari perusahaan ini sementara sebelum ada pekerjaan yang tetap. Saya ada kekhawatiran bahwa saya tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarga saya gitu. Ya tentu saja ini walau bagaimanapun saya sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga saya. Jadi mungkin ini sudah berjalan beberapa bulan, bahkan mungkin lebih dari 2 tahun saya dilanda kebingungan seperti ini. Dan di sisi lain juga memang istri juga sama seperti saya, ragu. Nah, mungkin dari video ini teman-teman bisa sharing pengalaman teman-teman juga, atau mungkin bisa ngasih masukan. Karena jujur di sisi lain saya di daerah khawatirnya memang beberapa kesulitan yang saya rasakan saat ini di keluarga, baik secara ekonomi ataupun lainnya, itu khawatirnya memang karena faktor ketidakhalalan sumber penghasilan saya ini yang akhirnya menjadi tidak berkah. Di sisi lain juga saya memiliki tanggung jawab yang ya layaknya sama halnya teman-teman yang sudah berkeluarga lah. Kekhawatiran bagaimana kalau ketika saya resign sementara saya belum mendapatkan pekerjaan yang lain yang tetap, tentunya saya tidak bisa memenuhi yang menjadi kebutuhan keluarga. Mungkin ya itu, mungkin teman-teman bisa melihat kebingungan pada diri saya. Mungkin teman-teman bisa ngasih masukan dan juga nasihat buat saya pribadi khususnya. Mudah-mudahan melalui video ini juga bermanfaat buat teman-teman yang lain yang menemukan kebingungan seperti saya. Itu saja video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk mendengarkan dan juga keluh kesah saya, curhatan saya, dan juga berkenan untuk memberikan masukan ataupun nasihat untuk saya pribadi. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.